Selamat pagi kelas 7. Hari ini Bu Yaya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Kata kunci dari materi ini adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mengenal data. Sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat menjemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Kita perhatikan daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Pada kolom pertama, yaitu kita tulis tahun, dan kolom kedua banyaknya mobil yang terjual. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi. Artinya, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Kita lihat jumlah siswa menurut jenis kelamin. Pada kolom pertama, jenis kelamin. Pada kolom pertama yaitu kelas. Kemudian, kolom yang keduanya jenis kelamin pria. Dan kolom yang ketiganya jenis kelamin wanita. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Kita perhatikan nilai ulangan siswa kelas 7B. Ada rentang nilainya dari 51 sampai 60, dan kolom kedua yaitu banyaknya siswa. Diperhatikan ya. Kemudian kita lanjut mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita perhatikan lagi jenis pekerjaan. Di sini ada beberapa pekerjaan, ada 8 pekerjaan dan ada banyaknya pekerjanya ya. Setelah kita perhatikan tabelnya, kita lanjut ke penyajian dalam tabel, dalam diagram batang, di bawahnya ya. Untuk yang paling bawah kita tulis jenis pekerjaannya. Kemudian untuk garis yang vertikal ke atas kita tulis banyaknya pekerja. Kita mulai dari 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kenapa di sini kita tidak tulis 1, 3, 5 yang ganjil ya? Karena dari banyaknya pekerja di sini dapat kita lihat bahwa angkanya adalah terdiri dari bilangan genap. Maka kita tulis mulai kelipatan dari 2 ya, atau angka genap. Nah, kita lanjut ke mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kita perhatikan tabel kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kolom pertama yaitu bulan dan kolom berikutnya adalah kurs rupiah. Maka disajikan dalam bentuk tabel dan diagram garis. Diagram garisnya di sebelah kanan. Kita perhatikan untuk yang bawahnya kita tulis bulan. Kemudian pada garis vertikalnya yang dari bawah ke atas kita tulis kurs rupiahnya. Nah, dari situ dapat kita tentukan titiknya. Setelah ditentukan titiknya, maka dapat kita tarik garis sehingga terbentuklah diagram garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita perhatikan ukuran sepatu dan banyaknya atau frekuensi. Ukuran sepatu dimulai dari 33 sampai 39 ya. Nah, kita hitung dengan sudut pusat. Frekuensi atau banyaknya 2/24. 24 itu berasal dari jumlah dari frekuensi ya. 24, 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 tambah 4 dan ditambah 3.
Maka 2/24 dikali 360, di mana 360 adalah sudut pusat lingkaran. Hasilnya 30 derajat. Dan seterusnya. Jika sudah selesai, maka dapat kita gambarkan pada diagram lingkaran seperti ini ya. Kalian dapat menggunakan busur untuk menentukan ukuran sudutnya. Oke, baik anak-anak, materi hari ini cukup ya. Selamat belajar.